Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Dwiki Riza dari IPB University, program studi akuntansi, yang mana di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari Parmalat Company untuk mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Baik, sebelum kita masuk ke inti masalah dari Parmalat Company ini, saya akan membawa hadirin sekalian untuk kembali ke akhir bulan Desember tahun 2003, yang mana di Italia sedang menjalani malam Natal. Sementara masyarakat Italia merayakan liburan, lebih dari 100.000 investor retail Italia terbangun keesokan harinya dan menemukan bahwa obligasi yang telah mereka beli dengan label AAA, obligasi yang seharusnya aman dan dipercayai oleh seluruh masyarakat Italia, nyaris tidak bernilai apa-apa. Inilah kasus dari Parmalat Company, sebuah perusahaan yang selama lebih dari 1 dekade membangun sebuah ilusi keuangan yang begitu sempurna, hingga hampir seluruh sistem pengawasan, mulai dari auditor, bank, regulator, dan lembaga rating, gagal melihatnya. Parmalat sendiri bukan perusahaan kecil. Parmalat merupakan perusahaan konglomerat produk susu terbesar di Italia yang didirikan pada tahun 1961 oleh Callisto Tanzi dari sebuah pabrik susu kecil di Parma. Pada puncaknya di tahun 2002, perusahaan ini telah beroperasi di 30 negara dengan sekitar 30.000 karyawan, mencatat revenue sekitar 7,6 miliar euro per tahun dan memiliki kapitalisasi pasar sebesar 3,7 miliar euro di Bursa Milan. Tentu saja ini bukan perusahaan pinggiran. Parmalat sendiri adalah perusahaan ke-8 terbesar di Italia yang namanya ada di setiap rak supermarket di seluruh Eropa, Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Namun, di balik kesuksesan dari Parmalat itu sendiri, Parmalat sendiri menyimpan rahasia yang bisa dikatakan sangat gelap. Dimulai dari kas dari perusahaan itu sendiri, yang mana kas senilai 3,95 miliar euro yang diklaim ada di rekening Bank of America, ternyata dibuktikan tidak pernah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, laporan keuangan yang dipasukan selama lebih dari 10 tahun, hampir dari 1 dekade. Jaringan perusahaan cangkang offshore, terutama di Cayman Islands, yang digunakan untuk menyembunyikan utang-utang perusahaan. Dan total liabilitas tersembunyi di sini lebih dari 10 miliar euro. Yang mana ketika fraud-fraud tersebut akhirnya terbongkar, Parmalat mengajukan kebangkrutan dengan utang sebesar 14 miliar euro yang menjadikannya kebangkrutan korporasi terbesar dalam sejarah Eropa saat itu. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke timeline dan mekanisme dari fraud Parmalat Company ini sendiri. Baik, yang pertama-tama pada tahun 1990, yang mana di sini Tanji membangun Parmalat melalui ekspansi agresif yang dibiayai oleh utang seperti akuisisi bakteri, tim olahraga, bisnis jus, dan bisnis jus di seluruh dunia. Strategi ini tentunya membutuhkan arus kas yang konsisten dan besar. Ketika operasional di Amerika Latin mulai menghasilkan kerugian besar, terutama di wilayah Argentina, manajemen tidak mau mengakui realita yang ada. Alih-alih mereka mulai mendirikan puluhan entitas SPV atau Special Purpose Vehicle di berbagai yurisdiksi tax haven. Piutang tak tertagih dipindahkan ke entitas-entitas ini, yang mana selanjutnya entitas tersebut membuat transaksi fiktif untuk menghasilkan pendapatan dan kas di atas kertas. Selanjutnya kita bergeser di tahun 1999, yang mana Konsop atau regulator pasar modal Italia sebenarnya sudah memerintahkan verifikasi atas rekening Bank of America yang diklaim oleh Bonmat, tapi perintah ini tentunya tidak pernah dilanjuti secara efektif, yang mana merupakan kesempatan emas pertama yang terlewat. Lalu pada tahun 2002, CFO Fausto Tona dan penggantinya Alberto Ferrari secara internal sudah mengetahui bahwa kas yang dilaporkan ini bersifat non-existent atau tidak pernah ada. Namun mereka terus menerbitkan laporan keuangan dengan angka-angka yang palsu
Dan di saat yang sama juga, Parmalat masih menikmati investment grade rating dari S&P dan Moody's. Lalu pada tahun 2003, yang mana sudah mulai terbongkar satu persatu, yaitu pada 8 Desember tahun 2003, Parmalat ini gagal mencairkan investasi di Epicurum, sebuah hedge fund di Cayman. Hal ini memicu pertanyaan dari pasar. S&P langsung memangkas rating menjadi junk, yang mana saham Parmalat pada saat itu langsung anjlok sekali. Lalu kemudian datanglah masalah terbesar pada tanggal 19 bulan Desember, yang mana Bank of America secara resmi memberitahu Parmalat bahwa dokumen konfirmasi rekening Bonlat sebesar 3,95 miliar euro adalah pemalsuan. Rekening itu sebenarnya tidak pernah ada. Nah, yang membuat kasus di sini sangat serius adalah terjadinya mekanisme yang sangat sistematis, yaitu dari yang pertama Bonlat SPV digunakan untuk membuat kas fiktif. Yang mana kas fiktif ini dijadikan jaminan pinjaman baru, lalu pinjaman baru tersebut digunakan untuk membayar utang lama, yang mana hal ini adalah struktur Ponzi klasik yang dibalut dengan akuntansi korporat yang canggih. Lalu kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan pada kasus ini, yaitu yang pertama, red flag yang red flag seperti apa yang seharusnya terdeteksi dari kasus ini. Dari pertanyaan ini pertanyaan ini meminta kita untuk melihat ke belakang terlebih dahulu, yaitu dari perspektif investor dan regulator pada periode 2000 sampai 2003, dan mengidentifikasi sinyal-sinyal peringatan yang seharusnya memicu investigasi yang lebih dalam. Yang mana dalam literatur audit, ini berkaitan langsung dengan ISA 200-240 tentang tanggung jawab auditor dalam mendeteksi fraud. Konsep fraud triangle dari Creasy dan prinsip professional skepticism. Yaitu red flag yang pertama, yaitu ada cash paradox, yang mana ini adalah anomali yang paling mencolok, yang paling terlihat, yaitu Parmalat melaporkan kas dan setara kas yang sangat besar hingga 3,95 miliar euro yang secara bersamaan terus menerbitkan obligasi baru dan memiliki beban utang yang tinggi. Logika sederhananya, jika jika teman-teman punya kas sebesar itu, mengapa tidak menggunakannya untuk melunasi utang-utang yang telah ada? Pada ISA 240 secara eksplisit sendiri menyebutkan bahwa inconsistency between financial information and expectations based on the entity's business adalah indikator fraud yang harus diinvestigasi. Yaitu red flag yang kedua, terjadinya bound buyback fiktif, yang mana Parmalat berulang kali mengklaim telah melakukan pembelian kembali obligasi, yang artinya mereka di sini mengeluarkan kas yang cukup besar, namun tidak ada bukti settlement sama sekali yang bisa diverifikasi secara independen. Red flag yang ketiga, terjadinya struktur offshore yang berlebihan. Parmalat mendirikan puluhan SPV di yurisdiksi tax haven di Cayman Islands, Belanda, Bahamas. Yang mana di ISA 550 tentang pihak berelasi dan prinsip substance over form mengharuskan auditor untuk menguji apakah entitas-entitas ini memiliki substansi ekonomi yang nyata atau sekedar kendaraan untuk mengaburkan informasi-informasi yang ada. Dan selanjutnya, red flag yang keempat, yaitu auditor rubber stamp. Di sini Grant Thornton dan Deloitte mensertifikasi laporan keuangan tanpa melakukan konfirmasi langsung ke Bank of America, yang mana Bank of America tentunya sangat terlibat. Ini adalah kegagalan prosedural dasar yang melanggar ISA 505 tentang external confirmation. Lalu untuk red flag yang kelima, rating agency blindness, yaitu S&P and Moody's mempertahankan investment grade rating hingga akhir tahun 2003, meskipun sebenarnya sinyal-sinyal peringatan sudah mulai muncul di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga rating pun terlalu bergantung pada informasi yang disediakan oleh manajemen tanpa adanya verifikasi independen yang memadai, dan memang seharusnya untuk dilakukan. Yaitu red flag yang terakhir, yaitu abnormal CFO turnover, yaitu Fausto Tona, CFO yang mengetahui fraud ini mengundurkan diri secara tiba-tiba pada tahun 2002. Pada ISA 240 secara spesifik mencantumkan perubahan manajemen kunci yang tidak biasa dapat dijadikan sebagai fraud risk indicator. Ini seharusnya memicu enhanced audit
prosedur yang seharusnya mulai diperhatikan oleh auditor seperti Deloitte. Untuk kesimpulannya sendiri, kombinasi dari professional skepticism yang lemah dan absennya confirmatory procedures yang independen adalah alasan mengapa fraud ini bisa bertahan lebih dari 1 dekade atau bahkan sampai 10 tahun. Siap red flag ini berdiri sendiri mungkin bisa diabaikan, tapi akumulasi dari terjadi red flag ini yang terus-menerus itu bisa memicu alarm yang sangat besar dan menciptakan bencana yang sangat besar nantinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu peran auditor dan bank yang terlibat. Sebenarnya siapa yang gagal di sini? Apakah auditor atau bank sendiri? Pertanyaan kedua yang meminta kita untuk pertanyaan kedua ini meminta kita untuk menganalisis kontribusi spesifik dari pihak eksternal, yaitu auditor dan bank. Yang mana auditor dan bank memungkinkan fraud ini berlanjut. Hal ini adalah analisis akuntabilitas yang sangat penting karena menyentuh standar profesi yang fundamental antar kedua ini. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu dari Grant Thornton atau kegagalan ISA 505. Yang mana Grant Thornton mengaudit Parmalat Italia dan Bonlat di Cayman Islands. Kegagalan mereka yang paling fatal adalah mereka mensertifikasikan kas sebesar 3,95 miliar di Bonlat berdasarkan dokumen informasi yang diterima dari klien. Dan di sini bukan dari bank secara langsung yang seharusnya mereka verifikasi ke bank juga. Di ISA 505 pada paragraf 7 padahal sudah dijelaskan dengan sangat jelas bahwa konfirmasi eksternal harus dikirimkan langsung oleh auditor ke pihak ketiga dan respon harus diterima langsung oleh auditor bukan melalui klien. Jika prosedur ini dijalankan, pemalsuan surat akan langsung bisa terdeteksi dengan mudah tentunya. Selanjutnya dari Deloitte. Terjadinya kegagalan ISA 570 yang mana Deloitte di sini mengambil alih audit Parmalat pada tahun 1999. Kegagalan mereka di sini ada dua. Yang pertama, mereka melakukan rubber stamp atas konsolidasi entitas SPV tanpa menguji substansi ekonominya. Yang kedua, mereka tidak mengeluarkan going concern opinion meskipun sinyal-sinyal fundamental sudah mulai memburuk. Padahal di ISL 570 mengharuskan auditor untuk secara aktif mengevaluasi kemampuan entitas untuk melanjutkan operasional setidaknya 12 bulan ke depan. Dengan profil utang Parmalat yang terus membesar, going concern assessment yang serius seharusnya sudah menghasilkan qualified opinion jauh sebelum 2003, sebelum seluruh bukti-buktinya terbongkar. Dan di sini dan kita juga harus melihat dari sisi Bank of America, yang mana terdapat KYC dan AML failure, yaitu Bank of America sendiri sebagai custodian bank Bonlat memiliki kewajiban know your customer dan anti-money laundering yang serius. Bank ini seharusnya memiliki protokol untuk mendeteksi jika terjadi pemalsuan atas nama mereka sendiri, terutama untuk nominal sebesar 3,95 miliar euro yang seharusnya sangat tidak mungkin untuk tidak terdeteksi. Yang lebih mengkhawatirkannya adalah BOFA baru secara resmi membantah keberadaan rekening tersebut setelah didesak oleh Konsop melalui auditor. Yang mana seharusnya ada mekanisme proaktif atau red flag reporting yang memungkinkan bank untuk mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan yang menggunakan nama mereka sendiri. Lalu kita akan lanjut ke untuk pertanyaan 3, yaitu kompleksitas investigasi atau kompleksitas lintas yurisdiksi. Yang mana pada pertanyaan ketiga ini mengangkat dimensi yang seringkali diabaikan dalam studi kasus fraud. Yang mana bagaimana struktur multi yurisdiksi ini secara sistematis mempersulit investigasi dan penegakan hukum. Parmalat di sini sengaja mendirikan entitas-entitasnya di 4 yurisdiksi yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda, yaitu Italia, Cayman Islands, Bahamas, dan Amerika Serikat. Hal ini bukanlah kebetulan. Hal ini adalah strategi defensif dari mereka. Yang pertama, Italia. Italia sendiri memiliki regulator yang terlambat, yaitu Konsop sebenarnya sudah memiliki kekhawatiran sejak tahun 1999. Namun, koordinasi antar lembaga di Italia, antara Konsop, Bank of Italy, dan Kejaksaan sangat terfragmentasi.
hukum kebangkrutan pun belum cukup kuat untuk menangani kasus dengan entitas lintas batas yang sebesar ini. Krisis Parmalat di sini bahkan memaksa Italia untuk mengeluarkan dekret reformasi kepayalitan darurat di akhir tahun 2003. Yang kedua dari Cayman Islands, yaitu di sini ada kerahasiaan offshore yang mana untuk menyembunyikan utang-utang fiktif, yaitu bonlat. Di sini SPV utama pembawa kas fiktif didirikan di Cayman Islands, yang mana yurisdiksi ini terkenal dengan tingkat kerahasiaan korporat yang sangat tinggi dan tidak ada kewajiban konsolidasi. Mengumpulkan bukti dari entitas Cayman membutuhkan proses hukum yang sangat panjang. Pada yang mengumpulkan bukti dari entitas Cayman di sini tentunya membutuhkan proses hukum yang sangat panjang. Lanjutnya dari Bahamas, yang mana di sini Parmalat, Holding Company di Bahamas diidentifikasi SEC sebagai entitas dengan laporan palsu, yang mana Mutual Legal Assistance Treaty antara Italia dan Bahamas sangat terbatas sehingga proses aset tracing tracing di sini menjadi sangat terlambat. Dan yang terakhir ada Amerika Serikat atau yurisdiksi parsial, yang mana ECC memiliki yurisdiksi atas ADR dan obligasi Parmalat yang diperdagangkan di pasar Amerika Serikat. Tetapi aset aktual di Amerika Serikat sendiri sangat minim sehingga enforcement action-nya lebih bersifat dokumentatif. Meskipun demikian, koordinasi SEC FBI dengan Italia itu sangat penting untuk mengumpulkan bukti korespondensi elektronik. Jika dilihat dari perspektif audit, hal ini adalah pelajaran kritis terkait ISN 600, yang mana standar untuk grup audit. Komponen auditors di Cayman dan Bahamas dikelola oleh Grant Thornton, cabang setempat yang memiliki akses yang sangat terbatas. Grup auditor di Italia seharusnya mengambil kendali penuh atas prosedur konfirmasi untuk entitas-entitas material ini, bukannya justru mendelegasikan kepada komponen auditor yang memiliki keterbatasan regulasi lokal. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang keempat. Yaitu di sini dipertanyakan mengenai garis batas. Yang mana di sini adalah pertanyaan yang paling filosofis dan paling relevan untuk praktik audit kontemporer, di mana garis batas antara kreativitas akuntansi yang legal dan fraud yang kriminal. Insiden Parmalat sendiri berargumen bahwa skema mereka semula hanya untuk menyelamatkan perusahaan, bukan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Argumen ini tentunya harus kita bedah secara hati-hati dan sebaiknya tidak dipercaya langsung. Itu pertama kita harus lihat terlebih dahulu dari definisi financial engineering yang legal. Financial engineering yang sah memiliki karakteristik utama, yaitu transparansi dan disclosure kepada stakeholder. Contoh yang pertama yaitu SPV untuk tax efisiensi, yang mana di sini legal selama tujuan tax efisiensi ini diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, bond issuance untuk ekspansi, yang mana ini usaha yang legal selama digunakan sesuai prospektus yang berlaku. Yang ketiga, credit derivatives untuk hedging, yang mana di sini seharusnya legal selama diukur dan diungkapkan dengan benar. Dan yang terakhir, yang paling sering digunakan yaitu restrukturisasi utang melalui negosiasi dengan kreditur. Seharusnya legal saja dan bahkan seharusnya dianjurkan jika sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya garis batas, yaitu di sini ada 3 elemen, yang mana di sini ada 3 elemen fraud, yaitu berdasarkan fraud triangle, Tracy, dan standar hukum internasional. Sebuah tindakan dikategorikan sebagai fraud ketika memenuhi 3 elemen kumulatif berikut, yaitu yang pertama, intent to deceive, yaitu ada niat aktif untuk menyesatkan pihak lain. Yang kedua, material misrepresentations, informasi yang salah bersifat material dan mempengaruhi keputusan manajemen dan internal maupun eksternal. Dan selanjutnya concealment, yaitu ada upaya aktif untuk menyembunyikan fakta sebenarnya.
Dari kasus Parmalat ini jelas memenuhi ketiga elemen ini semua secara utuh, yaitu mereka secara aktif memalsukan dokumen konfirmasi bank, mencatat kas yang tidak ada sebagai aset material, dan membangun jaringan entitas offshore untuk mengaburkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Lalu apakah kita harus menjawab argumen dari insiders bahwa kami hanya mau menyelamatkan perusahaan? Tentunya argumen tersebut adalah argumen yang secara etis tidak dapat diterima. Dalam teori agensi keuangan, manajemen memiliki fiduciary duty kepada pemegang saham dan kreditur, keputusan untuk menyembunyikan kerugian, bahkan dengan niat menjaga perusahaan bahkan dengan niat untuk menjaga perusahaan atau yang dikatakan tadi menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Secara langsung hal ini melanggar fiduciary duty tersebut dan merampas hak stakeholder untuk membuat keputusan berbasis informasi yang akurat. Selain itu, fakta bahwa Callisto Tanzi terbukti mengalihkan lebih dari 620 juta dana perusahaan ke rekening keluarganya membuktikan bahwa di sini ada motif personal enrichment, yaitu di sini sepenuhnya menggugurkan argumen semata-mata hanya demi untuk menyelamatkan perusahaan saja. Lalu kita akan masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima, di mana di sini dipertanyakan terkait strategi maksimasi nilai kreditur. Yang mana pada pertanyaan ini menempatkan kita pada posisi Enrico Bondi, yaitu extraordinary commissioner yang ditunjuk Italia pada Januari 2004 untuk mengelola Parmalat pasca kebangkrutan. Tugas utamanya yaitu satu, memaksimalkan pemulihan nilai untuk 100 ribuan kreditur yang tadi dirugikan pada saat penjelasan latar belakang tersebut. Dan ini bukan soal hukuman saja, ini adalah soal strategi pemulihan nilai dalam kondisi krisis karena akan berdampak kepada seluruh pihak yang terlibat. Yaitu Bondi di sini mengeksekusi 3 pilar strategi secara paralel, yaitu pilar yang pertama, digitasi agresif terhadap bank dan auditor. Strategi pertama dan paling produktif secara finansial adalah mengejar bank-bank dan auditor yang berkontribusi pada fraud ini melalui jalur hukum. Yang mana hasilnya, Morgan Stanley dan Merrill Lynch masing-masing membayar ratusan juta euro dalam settlement. Total pemulihan dari jalur litigasi bahkan melebihi 2 miliar euro. Yang mana di sini merupakan sebuah presiden penting dalam sejarah hukum keuangan di benua Eropa. Lalu pilar yang kedua yaitu adalah stabilisasi dan penjualan aset. Sementara litigasi berjalan, Bondi segera menstabilkan operasional inti Parmalat, yaitu bisnis susu dan produk dairy. Yang mana bisnis ini sehat, yang sakit bisnis ini bisa dikatakan sehat. Meskipun kerusakan terbesar adalah di struktur keuangannya. Dan aset-aset non-core seperti tim olahraga, bisnis bakery, investasi yang tidak terkait mulai dijual semua. Brand Parmalat yang masih memiliki loyalitas konsumen yang kuat di banyak negara dipertahankan sebagai aset strategis utama. Yang hasilnya cukup spektakuler, yaitu pada akhir tahun 2005, net sales Nova Parmalat sudah kembali ke level sekitar 7 miliar euro per tahun. Dan pilar yang terakhir yaitu adalah restrukturisasi utang dan exit strategi yang legal. Yang mana langkah terakhir yang dilakukan adalah mengkonversi utang menjadi ekuitas, yaitu old share ditukar dengan new share di Parmalat yang baru atau Nuva Parmalat. Kembali listing di Bursa Milan pada bulan Oktober tahun 2005. Restrukturisasi ini kemudian berhasil dan kemudian menarik investor secara strategis pada tahun 2011, yaitu Lactalis, merupakan konglomerat dairy terbesar di asal Prancis yang mengakuisisi Parmalat dengan penawaran senilai 3,4 miliar euro. Hal ini adalah bukti nyata bahwa pemulihan nilai yang terstruktur bisa menghasilkan outcome yang jauh lebih baik dari likuidasi. Dan jika kita distilisasi,
Framework Bondi ini sangat sistematis, yaitu yang pertama, stabilisasi operasional agar nilai tidak terus erosi. Yang kedua, litigasi untuk memaksimalkan cash recovery. Dan yang ketiga, yang terakhir, restrukturisasi untuk menciptakan entitas yang viable. Dan yang keempat, exit strategi yang menghasilkan nilai maksimum bagi kreditor melalui akuisisi strategis. Baik, hadirin sekalian, teman-teman sekalian, Parmalat sendiri adalah cerminan yang sangat jernih tentang apa yang terjadi ketika setiap lapisan pengawasan, yaitu seperti auditor internal, auditor eksternal, bank, regulator, dan lembaga-lembaga rating lainnya secara kolektif gagal menjalankan fungsinya masing-masing. Setiap setiap peran tentunya di sini sangat penting. Tidak ada satu pihak pun yang bisa disalahkan sepenuhnya. Fraud fraud sebesar ini yang terjadi di Parmalat Company hanya bisa terjadi karena kegagalan sistemik yang terus-menerus terjadi dan bukan kegagalan salah satu pihak atau salah satu individu saja. Dan pelajaran terpenting untuk auditor, untuk seluruh calon-calon auditor profesional adalah fraud berkembang bukan karena satu lubang, melainkan karena sistem kontrol yang secara kolektif gagal, skeptisisme profesional, konfirmasi independen dan pengawasan lintas jurisdiksi adalah tameng yang terkuat yang dimiliki oleh setiap auditor. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Saya dengan senang hati saya dengan senang hati akan membuka diskusi di luar dari video ini. Jika ada yang ingin tanyakan bisa melalui komentar dari video ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.